Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Tanggir TV. Nah, masih dalam satu pembahasan, mengupas tuntas isi dari kitab Fathul Qorib, bahas tentang permasalahan fikih yang terjadi di sekitar kita. Pemirsa rahimahullah, semoga kita semua dalam lindungan Allah. Dalam hal ini mungkin babnya agak sedikit, keterangannya tidak terlalu banyak, mungkin saya singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini pembahasannya yaitu tentang masalah kulit bangkai. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan terhadap kulit bangkai tersebut? Apa saja? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri syai'in ra'yan al-mutanajjisah. Jadi ada sebuah pasal yang dimana menyebutkan sesuatu atau benda-benda yang mutanajjis. Kalau kata-kata ini mutanajjis itu berarti benda ini bisa disucikan. Wa ma yadhuru min habib ibaghi wa ma la yadhuru. Kemudian juga menjelaskan apa saja sesuatu yang bisa suci dan sesuatu yang tidak bisa suci dengan cara disamak ini. Di tata caranya itu disamak. Wa juludul maitati kulluha tatru bitibaghi. Jadi semua kulit bangkai itu hayawan yang sudah mati. Semua kulit bangkai itu bisa suci. Ini hanya kulit ya, bukan yang lain. Jadi semua kulit bangkai itu bisa dihukumi suci atau bisa disucikan dengan cara disamak. Sawaun fi dzalika maitatu ma'kulil lahmu wa ghairihi. Entah itu dari hewan yang dagingnya boleh kita makan, seperti contoh sapi, kambing atau unta, wa ghairihi, dan bahkan dari hewan yang tidak boleh dagingnya kita makan, contoh seperti harimau, buaya dan lain-lain. Jadi semuanya itu bisa suci dengan cara disamak. Namun perlu diketahui bahwa tujuan kulit itu disucikan bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk kita manfaatkan sebagai alat. Kita itu dijadikan gedung atau dijadikan pakaian atau hiasan. Jadi bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk dimakan, hanya untuk dimanfaatkan sebagai barang. Kemudian bagaimana caranya? Di sini kita akan bahas. Wa kafiyatun tabghi ayyan zi'af wudulal jildi mimma ya'fu min damin wa nahwi. Bagaimana? Yang pertama yaitu kita harus menghilangkan, harus membersihkan sesuatu atau sisa-sisa yang bisa menyebabkan kulit ini menjadi busuk. Contoh seperti halnya darah ataupun daging ataupun bahkan yang lainnya. Bisain arifi, dengan perantara apa? Dengan perantara sesuatu yang asam atau pahit. Kalau di sini contohkan itu aswin. Aswin itu kalau bahasa kitabnya terengguli, itu semacam tumbuhan, tapi yang biasa dipakai itu hanya daunnya. Di daunnya diambil untuk membersihkan sisa-sisa tadi, yaitu sisa darah ataupun sisa daging. Walau kan al-harif najisan nadar bi hamami kafa bidabri. Bahkan al-harif, perantara ini, walaupun perantara ini itu dari barang najis, contoh seperti
kotorannya itu tetap diperbolehkan digunakan untuk perantara menyamak atau perantara untuk kita menghilangkan sisa-sisa tadi. Jadi sebelum kita basuh kita harus teliti, memang harus benar-benar bersih. Sisa-sisanya itu harus hilang semua. Karena apa? Karena sisa-sisa tadi itu bisa menyebabkan busuknya kulit, mana kulitnya sebenarnya tidak bisa digunakan. Dan setelah kita selesai membersihkan, baru kita basuh dengan air bersih dan bisa dimanfaatkan, entah itu sebagai barang ataupun perhiasan ataupun pakaian. Jadi kesimpulannya, semua kulit dari bangkai itu bisa suci dengan cara disamak, entah itu hewan, entah itu bangkai, kulit bangkai dari hewannya boleh dimakan ataupun tidak boleh. Tapi dengan tata cara yang benar seperti tadi. Kalau tata cara salah ya tetap tidak boleh untuk digunakan atau dimanfaatkan. Namun dari kesimpulan tadi itu ada pengecualian, karena memang semua sesuatu itu mesti ada pengecualian. Ini pengecualiannya kita bahas. Illa jildal kalbi wal khinziri. Ini pengecualiannya apa? Tadi kan menyebutkan semua kulit dari bangkai hewan. Dikecualikannya apa? Yaitu kulit dari anjing dan babi. Berarti kulit anjing dan babi itu haram atau tidak boleh disamak. Walaupun disamak, hukumnya tidak akan berubah, tetap najis, karena Al-Quran sudah menjelaskan bahwasanya anjing dan babi itu hewannya najis, bahkan najis mulad, najis yang berat. Wama tawallada minhuma, bukan hanya itu, termasuk juga yaitu anak atau hewan yang lahir dari anjing ataupun babi. Di anak-anaknya juga termasuk. Jadi tidak boleh, tetap tidak boleh kulitnya itu tidak boleh disamak, karena ya kita nganggur kalau kita menyamak kulit itu nganggur. Nah, tidak merubah status dari kenajisan kulit tersebut. Au min ahadihima ma hayawanin tahirin, atau bahkan anak dari persilangan antara anjing atau babi dengan hewan yang suci. Contoh persilangan antara anjing dan ayam atau dan sapi itu, walaupun anaknya gak berbentuk anjing atau gak berbentuk babi, maka hukumnya itu sama, gak merubah. Karena ada apa? Karena ada unsur dari si bibitnya, karena ada unsur dari alam ini atau asu atau tadi. Di anak atau sesuatu yang lahir dari alam walhin atau persilangannya dengan suci itu hukumnya sama. Kita tidak diperbolehkan mengambil atau memanfaatkan kulitnya. Fala yadhuru bitiba, hal itu tidak bisa suci dengan cara disamak. Jadi enggak merubah status, kita nganggur kalau menyamak kulit anjing atau babi. Kemudian ada permasalahan lain. Nah, dalam bangkai itu ada beberapa unsur. Ini kan yang tadi kita bahas itu kulit. Sekarang kita pindah ke azmul maitah atau ke tulang dan ke rambutnya atau kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azmul maitati wa sya'ruha najsun. Ini terangkan bahwa tulang dan rambut atau bulu dari bangkai itu hukumnya najis. Jadi memang yang bisa kita sucikan itu hanya kulitnya saja. Jadi semua unsur atau semua yang ada di dalam bangkai tersebut itu tidak bisa kita ambil manfaatnya kecuali hanya kulit. Waqala al-maitatu aidun najisatan. Wa urida biha az-zailatul hayat bi ghairi daqatin syar'iyatin. Yang musonif itu menghendaki dari bangkai atau yang dihendaki dari bangkai di sini itu hewan yang mati tapi tidak dengan cara penyembelihan yang syar'i.
Ya entah itu mati dengan sendirinya kah, atau mati karena tertabrak kendaraan, atau bahkan memang dia mati karena penyembelihan yang tidak syar'i. Itu hukumnya statusnya bikin maitah atau bangkai. Ya, dalam penyembelihan kita harus teliti. Nah kalau kita salah dalam langkah penyembelihan secara syar'i, maka status hewan tadi itu menjadi bangkai dan tidak bisa kita konsumsi. Harus teliti. Fala yustasna hina idin janinul multaqati idza kharaja min batni ummihi maitan. Namun di sini itu tidak dikecualikan. Maksudnya apa? Maksudnya berarti ini itu termasuk dari yang tidak termasuk bangkai, yaitu janin yang ada di dalam kandungan ibu hewan yang mati dengan penyembelihan secara syar'i. Contoh, kita menyembelih kambing, namun kambing tersebut itu sedang mengandung. Lalu setelah kambing tersebut mati, kita ketahui kemudian bahwa ada anaknya di dalam perut atau kandungan ibu tadi, lalu anaknya itu mati, maka anak tersebut itu tidak dihukumi bangkai. Kenapa tidak dihukumi bangkai? Li'anna zakatahu fi zakati ummihi, karena sembelihan janin itu ikut kepada sembelihan ibunya. Jadi tergantung sembelihannya ibunya tadi. Ketika ibunya kok sembelihannya tidak syar'i, maka ya janinnya pun sama, maka menjadi bangkai. Begitupun sebaliknya, ketika kok penyembelihannya syar'i, maka ya halal untuk dimakan. Wa kadza ghairuhu minal mustasnayat al-madhkurati fil mawsitat. Dan masih banyak lagi pengecualian yang dimana di dalam kitab ini tidak disebutkan. Jadi memang kitab fikih itu luas. Masih kitab-kitab yang lebih besar itu masih banyak. Cuman di sini yang disebutkan itu ya tadi. Sumastasna min syi'ril maitah qauluhu. Kemudian pengarang mengecualikan dari ucapannya yaitu syi'r maitah, yaitu dengan ucapan ilal adam, kecuali manusia. Di bangkai atau rambut manusia itu tidak dihukumi sebagai bangkai. Jadi dia itu fa inna syirahu tahirun kamaitati. Jadi rambutnya manusia itu dihukumi ketika memang dia itu lepas dari manusia, seperti halnya bangkai manusia atau mayat, bukan bangkai ya. Mayat. Di mayat manusia itu dihukumi semuanya. Di sini juga kan pembahasannya itu maitah. Kalau maitah itu terlalu luas, nah bahkan anggota yang terlepas dari hayawan yang hidup itu dihukumi bangkai. Contoh ayam yang tangannya terlepas itu dihukumi maitah. Dengan kata lain itu najis. Atau bahkan sering kita ketahui dalam lingkungan kita ada kucing, yang dimana kucing ini bulunya itu gampang lepas atau gampang rontok. Ini bulu kucing itu hukumnya najis. Kenapa? Karena dia itu dari hayawan yang tidak boleh dimakan. Ketika bulunya lepas, maka bulunya najis karena bulunya sama seperti bangkai. Jadi kesimpulannya, semua kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disama, entah itu dari hayawan yang boleh dimakan atau tidak, dengan tata cara yang sebutkan tadi. Namun pengecualiannya yaitu kulit dari anjing dan babi atau sesuatu yang lahir dari kedua hewan tersebut, walaupun dari persilangan dan hewan yang suci. Ya mungkin ini pembahasannya sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang tidak jelas, saya minta maaf. Akhirul qouli inna siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.